Baik, tepat jam 16:10 WIB, kita mulai acara materi kedua dari Sekolah Profesional Amil Zakat Masyarakat Ekonomi Syariah MES Kota Pekanbaru pada hari ini tanggal 5 Oktober 2021. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus MES Kota Pekanbaru, barangkali ada Pak Kandidat Dr. Ade Chandra, Sekretaris MES Kota Pekanbaru. Kemudian barangkali ada Bapak Jurnal Edward, Ketua Harian MES Pekanbaru, dan Bapak pengurus yang lain. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan, pemateri kita Bapak Dr. Ustadz Budi Trianto, SE MSI. Apa kabar Ustadz Dr. Budi? Alhamdulillah. Dan saya cintai dan saya muliakan semua peserta yang hadir pada hari ini, sore ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita dalam majelis ilmu ini untuk menguatkan literasi dan kompetensi kita dalam dunia zakat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita pada sore ini diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan hidayah, memberikan semua kekuatan untuk kita untuk ikhtiar untuk memperjuangkan zakat di lingkungan amanah kita masing-masing. Salawat dan salam untuk kedua kiada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, insyaallah kita masuk materi kedua, yaitu tentang pengantar zakat yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Budi Trianto, SE MSI, dan alhamdulillah beliau sudah hadir dalam Zoom kita. Mudah-mudahan kita akan mendapat wawasan, literasi, kompetensi terkait dasar-dasar pengantar tentang zakat bagi kita yang ingin berikhtiar di dunia perzakatan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Baik, mudah-mudahan acara ini insyaallah akan dipandu oleh saya Budi Suhari. Bapak Ibu akan saya pandu hingga akhir acara. Insyaallah sebagai tata tertib dalam kegiatan kita mohon kerjasamanya untuk setiap peserta dalam pemaparan materi untuk bisa mematikan mikrofonnya. Kemudian kalau kamera sebaiknya ditampilkan supaya wajah-wajahnya bisa kita taruh bersama. Kemudian terkait ada virtual background yang bisa kita gunakan, silakan digunakan. Nah, kalau misalnya virtual background-nya tidak bisa maksimal sehingga wajah kita bisa hilang, nah itu bisa kita naturalkan background-nya, insyaallah. Nah, kemudian bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri, silakan untuk mengisi Zoom chat pada Zoom ini, menyampaikan pertanyaan, insyaallah nanti akan kita bacakan, kita sampaikan kepada pemateri kita. Kemudian yang ingin bertanya langsung dengan
suara, silakan untuk menyampaikan raise hand-nya di layar, dan kita persilakan untuk membuka mikrofonnya. Sebagai informasi bahwa acara ini, materi kita sampai hingga akhir materi di jadwal yang sudah kita sampaikan. Insya Allah nanti tanggal 9 hari Sabtu kita akan adakan ujian untuk mengevaluasi semua materi yang sudah kita sampaikan kepada peserta. Insya Allah hasil ujian ini akan menjadi bahan untuk memperoleh sertifikasi bagi kita semua peserta. Dan pada pada kegiatan ini adalah masih dalam level foundation level. Insya Allah setelah selesai foundation level dan kita selesai mengadakan ujian, maka nanti akan kita lanjutkan pada level intermediate. Nah, nanti materi juga akan kita susun di level intermediate. Kemudian nanti juga insya Allah kita akan lanjutkan dengan level advance. Jadi benar-benar di sekolah profesional amil zakat yang diadakan oleh MES Pekanbaru ini akan diharapkan peserta yang lulus di akhir level nanti akan menjadi seorang profesional di bidang pengelolaan zakat. Mudah-mudahan ini bagian ikhtiar kita untuk menyiapkan kader-kader, menyiapkan SDM untuk berkompetensi untuk bidang zakat. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita buka saja majelis kita yang mulia ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu dan tempat kita persilakan untuk pemateri kita dengan tema pengantar zakat oleh Ustadz Dr. Budi Trianto SE MSI. Dan sebagai profil pemateri kita bisa lihat di layar profil beliau, kita bisa baca. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikan materi selanjutnya. Kita persilakan waktu kepada Ustadz Dr. Budi Trianto SE MSI. Waktu kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Budi memberikan waktu untuk saya sharing terkait dengan zakat. Kemudian yang saya hormati Pak Ade sebagai sekjen dan juga Pak Jurnal sebagai ketua harian. Kemudian juga Pak Ayat Cahyadi sebagai ketua umum MES Kota Pekanbaru. Dan saya sendiri posisinya sebagai bendahara umum MES Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan nanti ini bisa berkontribusi untuk literasi keuangan sosial untuk masyarakat. Dan mohon izin kepada para asatidz, ustazah, ustadz yang ikut forum diskusi kita sore hari ini, untuk saya memberikan sedikit materi yang perlu saya sampaikan yang terkait dengan dasar, tapi memang nanti akan saya bawa terkait dengan kondisi ekonomi secara makro juga akan saya paparkan bagaimana kontribusi lembaga zakat ini, karena ini sangat penting sekali. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, dan ini merupakan nikmat yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah juga kasusnya juga sudah mulai menurun signifikan, akan tetapi kita untuk senantiasa
diingatkan terus untuk menjaga kesehatan, menjaga jarak agar memang betul-betul kita nanti terhindar dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dan sehat-sehat selalu, bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya, sampai selesai 1 bulan ya Pak Budi ya kegiatannya. Allah. Mudah-mudahan nanti diberikan kesehatan semuanya. Amin insyaallah. Kemudian salawat teriring salam tak lupa kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti semuanya mendapatkan syafaat karena memang nanti di hari akhir itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Tadi sudah diperkenalkan. Ini di screen juga sudah nampak sekilas biodata saya. Ini saya lahir di Sragen 14 Januari 79 di Jawa Tengah. Kemudian sekolah S1, S2 di Universitas Riau, kemudian lanjut S3 di UIN Sumatera Utara Medan. Dan ini ada beberapa karya saya yang mungkin barangkali nanti bisa dinikmati oleh Bapak Ibu semuanya. Terkhusus ini buku-buku tentang ekonomi Islam yang bisa saya hasilkan. Kemudian ada juga buku terkait dengan metodologi, barangkali ada Bapak Ibu sebagai pendidik ataupun sebagai mahasiswa yang ikut dalam kegiatan hari ini. Dan beberapa yang ini kegiatan yang bisa saya lakukan sebelum-sebelumnya bisa dilihat di situ ya, bisa dicek. Lanjutnya Pak Asnuradi. Nah, ini saya akan membawakan tema terkait dengan zakat dan pengentasan kemiskinan. Nah, ini merupakan tema wajib ya, tema wajib, pokok, penting yang memang senantiasa akan dibahas oleh pemerintah Indonesia karena memang di negara berkembang seperti kita ya, dari dulu kita Pak sejak saya SMP atau SMA itu negara berkembang, sampai sekarang masih berkembang enggak ya. Jadi maju-majunya belum tahu kapan majunya, tapi mudah-mudahan doa kita semuanya, mudah-mudahan kita menjadi negara yang maju. Wallahu alam kapan itu bisa tercapai, setidaknya untuk kemiskinan bisa kita atasi, kita reduksi melalui program zakat ini. Lanjutnya Pak Asnul. Nah, ini karena kita berbicara tentang zakat, tentu sedikit saya akan mengulas terkait dengan pengertian zakat. Sebenarnya nanti ini akan dibahas lebih dalam terkait dengan fikih zakat. Jadi fikih zakat nanti akan membahas berbagai macam-macam zakat, pengertian zakat, jenis zakat, zakat apa saja, pertanian, perkebunan, semuanya itu nanti akan dibahas di fikih zakat yang lebih mendalam. Nah, saya akan sedikit mengupas terkait dengan pengertian zakat ini, karena memang walaupun Bapak Ibu sekalian ini sudah memahami pengertian ini secara mungkin waktu belajar di perkuliahan barangkali atau misalnya belajar secara otodidak terkait dengan zakat. Semakin sering kita mengulang, maka akan sering kita untuk mengingat. Nah, sebenarnya zakat itu sendiri kalau dalam Al-Qur'an itu ada macam-macam ya, ini ya penyebutannya. Dia tidak hanya zakat, dia juga misalnya sedekah. Sedekah itu juga zakat ya. Misalnya dalam surat At-Taubah itu terkait dengan penerima zakat itu kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi disebutkan di awal itu bukan zakat tapi sedekah. Nah, sedekah di sini menurut para mufassirin adalah zakatnya. Maka sesungguhnya zakat itu diperuntukkan untuk fakir, miskin dan yang 8 asnaf itu. Nanti kita akan bahas itu. Nah, secara bahasa zakat itu artinya berasal dari bahasa anu wa az-ziyadah, artinya tumbuh dan bertambah. Nah, ini secara bahasa juga diartikan sebagai at-thaharah atau bersuci atau suci atau berkah. Nah, ini kalau secara bahasa. Nah, dalam
KBBI, zakat itu diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima menurut ketentuan yang telah disepakati oleh syara. Nah, ketentuannya apa? Tentu harus sudah memenuhi hisab dan haulnya. Berapa kira-kira? Nah, itu tergantung dari objek zakat yang harus kita zakatin. Jadi kalau misalnya untuk pertanian itu berapa ininya nisab dan haulnya, tentu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Untuk perdagangan juga sama seperti itu. Nah, ini terkait dengan pengertian zakat. Nah, karena ini sesuatu yang penting, fundamental, maka ini juga harus kita pahami terkait dengan zakat ini. Selanjutnya, nah ini terkait dengan asnaf zakat, supaya nanti Bapak Ibu tidak lebih bisa menghafal. Ini di surat Taubah yang saya sebutkan tadi. Jadi ini ada 8 asnaf ya. Yang pertama kalau di surat Taubah itu innama shadaqatul lil fuqara, jadi orang-orang fakir ya. Orang fakir itu apa? Fakir itu tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Nah, ini contohnya misalnya orang tua yang sudah tidak bisa bekerja lagi atau orang memang sulit untuk bekerja, maka ini termasuk orang-orang fakir, dia tidak memiliki harta. Atau misalnya dia sakit dan karena sakitnya itu dia tidak bisa bekerja dan karena itu dia tidak mendapatkan atau tidak memiliki harta. Nah, ini termasuk orang-orang yang fakir. Nah, orang yang seperti ini mendapatkan prioritas untuk menerima zakat. Nah, program pemerintah juga memprioritaskan orang-orang fakir ini ya, orang-orang fakir ini karena memang mereka kalau tidak menerima bantuan dia tidak akan bisa mendapatkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini yang pertama, yang paling penting. Nah, yang kedua dalam surat At-Taubah itu adalah orang-orang miskin. Nah, orang miskin itu apa? Nah, orang miskin ini adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Jadi misalnya apa? Misalnya dia makan. Kalau makan normalnya misalnya sehari itu 3 kali misalnya, maka dia hanya bisa memenuhinya 1 kali. Nah, maka ini termasuk golongan orang-orang miskin. Dan ini juga orang-orang yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan dana zakat ya dari zakat ini. Nah, ini yang kedua. Jadi orang-orang miskin. Jadi di tempat kita, distrik kita juga orang miskin. Kalau di Indonesia itu ada ada keterangannya siapa yang termasuk orang miskin. Kalau kita menggunakan garis kemiskinan itu orang-orang yang memiliki penghasilan itu kalau di Pekanbaru itu di bawah garis kemiskinan itu sekitar 460-an ribu kalau nggak salah. Nanti bisa dicek di data BPS berapa standar kemiskinan Pekanbaru itu. Jadi kalau misalnya pemerintah menetapkan 460.000 per kepala, maka ketika seseorang itu tidak penghasilannya tidak sampai segitu selama 1 bulan, maka dia termasuk orang-orang yang miskin. Dan itu mendapatkan prioritas utama untuk mendapatkan dana zakat. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini amil. Nah, amil ini sekarang ini menjadi profesi yang cukup menjanjikan karena memang di samping untuk kegiatan beramal ini juga bisa mendatangkan manfaat berupa materi bagi pengelola amil. Nah, amil ini kan mendapatkan jatahnya 1/8 ya. 1/8 itu kira-kira 12,5% yang bisa dikelola oleh amil untuk kesejahteraan amil. Nah, oleh karenanya kegiatan kita sore hari ini juga ini salah satu untuk membuat amil itu lebih profesional dalam mengelola zakat yang ada di Indonesia. Nah, ini sebenarnya kalau amil kita berdasarkan peraturan kita baru terbit tahun 1999 ya. Undang-undang
terkait dengan undang-undang zakat. Kemudian diperbaiki di tahun 2011 cukup cukup jauh ya. Kemudian ada PP 2014 dan seterusnya. Nah, ini dalam rangka untuk pengelolaan zakat yang lebih profesional. Jadi di Indonesia pengelolaan zakat ini untuk pemerintah itu diserahkan oleh Basnas, sementara untuk swasta itu bisa dikelola oleh siapa saja sepanjang dia memang nanti mendapatkan rekomendasi dari Basnas, kemudian disetujui oleh Kementerian Agama untuk mendapatkan izinnya nanti dari kementerian untuk tingkat pusat ya. Kalau untuk tingkat daerah tentu dari Kementerian Agama di masing-masing daerah. Nah, ini diambil zakat. Nah, ini adalah orang-orang yang nanti akan mengelola, dan ini cukup banyak yang harus dipelajari terkait dengan amil ini ya. Mulai nanti kita akan membahas bagaimana untuk pendayagunaan dana zakat itu, lalu kemudian bagaimana strateginya untuk mendapatkan dana zakat itu, dan semuanya ini memang harus dipelajari cara-caranya. Dan mudah-mudahan nanti sepanjang sekolah profesional amil zakat ini juga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan literasi yang cukup bagus bagaimana pengelolaan zakat ini. Nah, yang keempat ini mohon maaf ini sampai berapa menit ya Pak saya untuk menyampaikan ini sebelum kita diskusi? Kita materi sampai jam 17.30 paling maksimal, supaya ada tanya jawab menjelang jam 18. Boleh. Maksudnya biar nggak kelamaan nanti. Ya. Ini sama. Iya. Ini slide-nya baru masuk slide keempat ya, Pak. Masih lama ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini mudah-mudahan satu slide 5 menitan lah, biar nanti ini. Nah, yang keempat ini terkait dengan siapa saja yang penerima adalah mu'alaf. Nah, mu'alaf itu kalau dalam surat At-Taubah itu inama shadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'alafati qulubuhum. Jadi ini ada orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang kecenderungan hatinya untuk menerima Islam. Nah, ini mu'alaf. Jadi orang-orang yang seperti ini diprioritaskan juga untuk mendapatkan dana zakat. Jadi tujuannya apa? Supaya mereka lebih terkuatkan lagi ya untuk masuk Islamnya gitu ya. Jadi artinya tidak nanti ketika sudah mau masuk kemudian dapat isu-isu yang enggak bagus, akhirnya dia balik lagi ke ke kafirnya gitu. Nah, ini tujuannya adalah untuk itu. Jadi ada pertanyaan dari masyarakat itu, ini mu'alaf ini kalau misalnya dia orang kaya, apakah juga perlu dikasih dana zakat itu? Nah, terkait dengan hal ini ada beberapa ulama ini ada berbeda pandangan. Ada mengatakan mereka tetap meskipun kaya tetap akan dikasih itu tujuannya adalah terkait masalah perhatian ya, perhatian kita orang Islam kita untuk supaya mereka tetap dikuatkan hatinya ke dalam kebenaran ini. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang kaya tidak usah dikasih zakat lagi karena memang tujuan zakat ini adalah untuk orang-orang yang memang memerlukan dana itu. Nah, ini nanti terlepas dengan ini nanti kita inikan saja bahwa mu'alaf ini adalah memang orang-orang yang nanti memang salah satu yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat ini. Nah, yang kelima, asnaf yang kelima itu adalah mustahiq yang kelima, ini adalah ar-riqab. Nah, ar-riqab ini adalah orang-orang dalam perbudakan. Nah, ini kalau saat ini mungkin kita tidak menemukan ya perbudakan ini. Karena kalau perbudakan itu kalau di zaman Nabi itu dia harus patuh kepada orang yang memiliki itu. Bahkan seseorang itu bisa dijual, belikan karena memang ada di bawah penguasaan penuh pemiliknya, orang-orang budak itu ya. Tapi sekarang mungkin ini tidak ditemukan lagi, tapi wallahu alam ya, karena dunia kita terlalu luas ya. Jadi kita nggak bisa mengecek apakah memang tidak terjadi lagi perbudakan.
di dunia, tapi di Indonesia saya belum pernah menemukan kembali kasus-kasus, walaupun misalnya ada di beberapa kasus, tapi itu bukan perbudakan, tapi masalah apa aja ya, kalau dulu untuk tenaga kerja itu yang dikuasai, lalu kemudian tidak diberikan materi yang cukup, tapi itu saya pikir bukan perbudakan ya, itu masalah ketenaga kerjaan. Nah, kemudian yang keenam ini adalah algorimin. Algorimin ini adalah orang-orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Nah, tapi di sini digarisbawahi, siapa itu? Itu mereka berhutang bukan untuk misalnya utang usaha ya, bukan hutang usaha, tapi dia lebih ditekankan orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya tentu untuk makan. Nah, karena kebutuhan dasarnya untuk makan, tentu ketika memang dia berhutang karena itu, maka dia berhak untuk mendapatkan dana zakat. Ya, nanti jangan orang-orang yang berhutang untuk membesarkan perusahaannya, kemudian padahal duitnya dia juga ada, dan itu tidak berhak untuk mendapatkan dana zakat. Nah, kemudian yang ketujuh ini adalah sabilillah. Nah, sabilillah ini adalah orang-orang yang dalam berperang menegakkan agama Allah. Nah, ini kalau di zaman modern ini ada yang mengatakan adalah orang-orang yang memang misalnya orang menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini juga dimasuk ke sabilillah. Artinya dia, tapi khususnya ilmu yang ini ya, beberapa ulama itu yang terkait dengan agama. Misalnya dia kuliah di Mesir atau di Arab Saudi misalnya untuk menuntut ilmu, karena nanti ilmunya itu akan digunakan untuk menegakkan agama Allah di Indonesia. Nah, ini juga berhak mendapatkan bantuan zakat. Nah, oleh karena itu juga di program di Basnas itu juga ada bantuan beasiswa zakat. Ya, beasiswa zakat itu walaupun sebagian besar itu misalnya kategorinya dia harus fakir dan miskin, tetapi untuk yang sabilillah ini beberapa ulama berpendapat tidak harus miskin karena memang tujuannya adalah orang itu adalah berperang menegakkan agama Allah. Maka orang-orang yang kuliah mendalami ilmu syariah, ilmu fikih misalnya, nah itu termasuk salah satu yang bisa untuk dibantu untuk menyelesaikan studinya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini adalah orang-orang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Nah, ini kalau kita mungkin sering jumpa juga menemui seseorang yang misalnya, oh saya lagi ini kehabisan bekal, ini nggak punya duit, bisa minta enggak. Nah, hal orang-orang seperti itu perlu dibantu. Nah, kalau di Yogyakarta itu ada namanya Masjid Jogokarian itu cukup bagus itu programnya. Jadi ketika memang nanti Bapak Ibu jalan ke Jogja, dompetnya hilang, mudah-mudahan nggak hilang ya. Ini maksudnya kalau kejadian dan kebetulan jalan di Jogja, nanti pergi saja ke Masjid Jogokarian itu, nanti itu akan dibelikan tiket pulang, ya, tiket pulang sama pengurus masjid supaya kita bisa sampai kembali ke rumah. Nah, ini cukup bagus programnya, mudah-mudahan di Pekanbaru juga ada program seperti ini. Ketika kehabisan bekal, misalnya mahasiswa mau pulang kampung nggak punya duit, misalnya karena kehilangan dan sebagainya, nanti datang ke sana untuk minta bantuan supaya memang bekalnya itu bisa diinikan kembali. Nah, ini terkait dengan asnaf zakat atau dengan bahasa lainnya adalah mustahik ya, mustahik zakat. Jadi mustahik zakat itu ada 8 yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat. Selanjutnya, nah ini saya akan diskusi terkait dengan kemiskinan di Indonesia karena ini zakat ini terkait dengan kemiskinan. Nah, ini akibat COVID-19 ya, COVID-19 tahun 2019 ini sebenarnya sudah turun ya, 9,41. Tahun 2018 itu datanya sekitar 10%. Jadi turun di tahun 2019. Lalu kemudian 2020 karena kasus COVID tinggi, kita bulan Maret itu diumumkan
ada 2 orang yang tersuspek COVID-19 itu, lalu kemudian akhirnya kita lockdown hampir sekarang sudah 1,5 tahun ya. Jadi tahun 2020 itu jumlah orang miskin di Indonesia itu meningkat, yang meningkat dari 25,14 juta jiwa itu menjadi 26,42 juta jiwa atau 9,7%. Nah, di tahun 2021 ini data per Maret ya, Maret 2021. Ini tingkat kemiskinan kita nambah lagi itu menjadi 27,54 juta jiwa atau 10,14%. Nah, angka ini hampir sama persis dengan orang-orang tahun 2018 itu 10%. Nah, Provinsi Riau itu tahun 2021 bulan Maret itu angkanya 7,22%, artinya di bawah rata-rata nasional, tapi tetap 7,12% itu cukup tinggi. Nah, ini kemiskinan ini tentunya sesuatu yang harus kita upayakan agar bagaimana mereka bisa keluar dari garis kemiskinan. Nah, kita akan lihat nanti apa ini ya sebab dari kemiskinan itu. Silakan dilanjutkan slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa penyebab kemiskinan. Nah, yang pertama ini terkait dengan faktor individu. Nah, faktor individu ini bisa meliputi terkait masalah aspek patologis. Di dalamnya terdapat kondisi fisik maupun psikis. Nah, seperti yang terkait tadi, ini fakir ya, fakir. Fakir itu orang yang memang keterbatasan fisiknya. Nah, ini juga salah satu faktor individu. Jadi dia mau bekerja pun tidak bisa, tidak ada orang yang mau menerima dia, sehingga dia memang tidak bisa mendapatkan penghasilan. Atau kalau dia sudah tua, misalnya umurnya sudah 75 tahun, nggak mungkin dia untuk bekerja. Nah, orang-orang yang seperti ini salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Nah, yang kedua, ini ada disebabkan oleh faktor sosial. Nah, faktor sosial ini terkait misalnya masalah diskriminasi. Jadi misalnya yang boleh bekerja di sini hanya laki-laki misalnya. Perempuan nggak boleh bekerja. Padahal sebenarnya dia pengen bekerja, pengen membantu ekonomi keluarga, tapi karena ada diskriminasi akhirnya tidak jadi. Atau misalnya yang boleh mencari pekerjaan di Pekanbaru ini hanya orang-orang yang berasal dari Riau, yang dari Riau nggak boleh misalnya. Nah, itu juga salah satu diskriminasi sosial. Atau misalnya orang-orang di luar Riau nggak boleh cari makan di Riau misalnya. Nah, ini juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Nah, yang ketiga, ini yang biasanya juga sering seseorang itu kenapa dia miskin. Nah, ini terkait masalah kondisi budaya ya yang menyebabkan dia kemiskinan. Oleh karenanya itu sebenarnya kita dianjurkan untuk bergaul sama orang-orang yang memiliki etos budaya kerja yang keras ya. Artinya bagaimana dia memiliki nanti mindset yang benar terkait dengan masalah kemiskinan ini, bahwa kemiskinan itu bisa diselesaikan dengan bekerja keras. Karena memang orang-orang yang tidak mau bekerja keras, kerjanya malas, nah ini akan sulit untuk keluar dari kemiskinan ya. Dikasih pekerjaan nggak mau, nggak sesuai, misalnya dikasih pekerjaan, nanti bantulah saya, nanti misalnya masak di dapur, saya punya punya usaha catering, nggak mau lah kalau di sana, saya maunya seperti ini. Nah, ini orang-orang yang milih-milih ini juga salah satu yang menyebabkan dia juga tidak mendapatkan penghasilan. Karena tidak dapat penghasilan, tentu dia tidak bisa membeli makan. Karena nggak bisa membeli makanan, tentu dia akan kelaparan. Dan itulah yang nanti seperti itu berulang-ulang terus ya. Nah, oleh karenanya kita perlu merubah budaya-budaya itu menjadi budaya yang memang berpikiran lebih maju lagi. Nah, yang keempat ini adalah terkait masalah struktural. Nah, struktural ini masalah kebijakan. Nah, kebijakan ini misalnya kebijakan pemerintah yang tidak pro-pur ya. Nah, kalau dalam bahasa akademisnya pro-pur. Jadi setiap kebijakan-kebijakan itu harusnya harus mendukung
terkait dengan masalah orang-orang termarginalkan, orang-orang miskin ya. Maka kebijakan itu memang harus mengarah ke sana. Jangan kebijakan misalnya kita pengen kebijakan ada energi ya, energi yang untuk mencukupi. Tapi kebijakan itu juga harus dilihat manfaatnya untuk masyarakat yang memang membutuhkan terkait dengan apa namanya masalah kebutuhan dasarnya. Nah ini problem-problem inilah yang memang harus kita atasi bersama, ya khususnya nanti dari pemerintah. Oke, lanjut Pak Asnur. Nah ini ada sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan program, ya solusi dari pemerintah, untuk mengatasi kemiskinan ini. Nah kita kenal kalau Bapak Ibu yang pernah mendapatkan ini atau bekerja untuk mendukung program ini, ada namanya program Indonesia Pintar. Nah, program Indonesia Pintar ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang ingin melanjutkan pendidikan baik di tingkat SD, SMP atau SMA dan kuliah. Kalau kuliah itu ada namanya KIP juga ya, Kartu Indonesia Pintar, itu juga diberikan kepada apa namanya mahasiswa-mahasiswa. Kalau kita masuk ada program bidik misi itu pakai kartu itu ya. Kartu itu barangkali Bapak Ibu atau ada keluarganya yang mendapatkan bidik misi, itulah melalui program ini ya, program Indonesia Pintar. Karena salah satu apa namanya hal pokok utama yang wajib apa namanya harus diadakan itu adalah terkait dengan masalah pendidikan. Nah ini masalah yang apa namanya yang harus dituntaskan. Nah kemudian yang nomor 2, yang program yang sekarang dijalankan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah Kartu Indonesia Sehat. Nah, Kartu Indonesia Sehat ini juga diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang ingin berobat. Kemudian ada program Keluarga Harapan, ya PKH. Ini bantuan sosial tunai dan non tunai. Nah, ini kemudian yang keempat ada bantuan pangan non tunai atau BPNT. Ada sebenarnya program pemerintah mengentaskan kemiskinan di masa Pak Jokowi ini ada 7 ya, ada 7. Nah, di antaranya adalah keempat yang kita bahas yang memang sering kita dengar. Yang lainnya misalnya ada masalah apa namanya sertifikat tanah. Nah, sertifikat tanah itu juga bagian dari reformasi agraria. Ini juga bagian dari untuk program pengentasan kemiskinan yang digagas oleh pemerintah Jokowi. Nah, selain dari pemerintah, pengentasan kemiskinan itu kita bisa lakukan melalui program zakat. Nah, ini kita akan lihat coba Pak ini. Nah, ini ada peta potensi zakat yang ini bisa dimanfaatkan apa namanya untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, ini kalau misalnya angka 200 total ya potensi yang bisa diambil. Ini ada 233 triliun. Ini angka sebesar ini kalau misalnya untuk mengentaskan kemiskinan, ini sudah lebih 50% itu sudah terentaskan ya untuk kemiskinan di Indonesia. Artinya kalau ini bisa dimaksimumkan, kalau yang sekarang itu ada berapa? 27 juta itu ya. Itu kira-kira kalau misalnya ini terambil semuanya itu bisa sekitar 20-an juta ya. 20 juta itu bisa teratasi kemiskinan. Jadi misalnya kita kasihlah mereka berapa standar kemiskinan kita. Nah, standar kemiskinan kita misalnya tadi 450.000 ya per kepala keluarga per bulan misalnya. Nah, kita kali misalnya 460.000 dikali misalnya 20 juta ya 20 juta. Nah, itu nanti akan mendapatkan angkanya dan angkanya itu sudah akan mendekati itu. Artinya memang dana zakat ini ketika dikelola dengan bagus, maka ini memang sangat-sangat menjanjikan sekali dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, problemnya adalah sekarang literasi zakat kita termasuk masyarakat itu juga masih rendah. Artinya mereka masih belum yakin dan percaya untuk menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga zakat. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, mudah-mudahan apa namanya kegiatan ini juga nanti ketika lembaga amil zakat itu memiliki reputasi yang bagus, maka ini diharapkan memang masyarakat itu akan apa namanya
memberikan bantuan atau membayar zakatnya kepada lembaga zakat. Karena kalau misalnya direct ya, langsung misalnya orang kaya langsung memberi kepada orang miskin. Nah, itu nanti tidak terlalu sistematis ya. Misalnya saya orang kaya, kemudian saya memberikan langsung kepada orang miskin. Kemudian Pak Budi Suhari juga misalnya langsung memberikan orang miskin dengan bantuan yang misalnya cuma-cuma, misalnya kasih misalnya beras 10 kilo misalnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya semua orang Indonesia melakukan hal ini, ada banyak hal yang tidak bisa kita pantau ya. Yang pertama terkait dengan jumlah berapa sih sebenarnya zakat yang bisa dikeluarkan oleh orang Indonesia. Nah, kemudian terkait masalah program, pasti programnya ini tidak akan memiliki program kalau misalnya hanya dilakukan seperti itu. Nah, ini memang perlunya adanya lembaga amil yang profesional untuk mengelola duit yang sebanyak ini. Nah, kita lihat dari data-data dari Puskesbasnas ini. Nah, zakat yang paling banyak ya, yang paling banyak di sini memang dari zakat penghasilan. Nah, zakat penghasilan itu estimasinya itu ada 139,07 triliun. Nah, ini angkanya cukup besar sekali. Ya, cukup besar sekali. Kemudian ada zakat yang selain zakat uang ya, karena zakat uang itu belum familiar. Kemudian ada zakat pertanian. Nah, zakat pertanian itu 19,79 triliun. Nah, ini cukup banyak sekali. Kalau di Pekanbaru, Provinsi Riau ini zakat pertaniannya itu misalnya sawit dan sebagainya. Cuman di beberapa fikih dikatakan untuk pengeluaran zakat misalnya untuk sawit itu, karena sawit itu bukan makanan pokok, ya makanan pokok tidak seperti gandum, maka beberapa ijtihad ulama itu dikiaskan nanti dengan zakat penghasilan. Jadi berapa dia panen, penghasilannya berapa, maka dia masuk ke zakat penghasilan, bukan zakat pertanian. Nah, zakat pertanian itu biasanya untuk zakat yang makanan pokok, misalnya padi dan sebagainya. Nah, ini terkait ini. Nah, lalu kemudian ada zakat perusahaan. Nah, zakat perusahaan ini penghasilan perusahaan. Ini ada, kalau dilihat ini ada 6,71 triliun. Dan cukup banyak ya. Cukup banyak sekali. Ini potensinya. Nah, zakat uang juga 58 triliun. Nah, zakat uang ini sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru, artinya masyarakat masih belum begitu familiar dengan zakat uang. Karena zakat uang ini kalau di Indonesia ini ada dua modelnya. Zakat uang sama zakat melalui uang. Nah, ini juga terkait dengan wakaf itu nanti ya. Nah, nanti ini juga pengembangan juga lebih bagus lagi ya untuk ininya. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mengelola zakat yang lebih sebesar itu, maka kita harus menerapkan good zakat governance. Nah, good zakat governance ini kita akan nanti mengimplementasikan yang namanya zakat core principle. Nah, ini pembahasannya memang cukup mendalam ya terkait dengan zakat core principle ini. Nah, ini ada 6 dimensi ya, 6 dimensi zakat core principle yang memang harus ada di lembaga zakat. Nah, zakat core principle ini diadopsi dari dunia perbankan ya, dunia perbankan melalui yang di Basel III itu. Nah, ini karena di perbankan ini sudah cukup terbukti bagus dalam pengelolaan perbankan, maka ini diadopsi untuk mengelola lembaga zakat. Karena ini juga terkait masalah keuangan. Nah, setelah melalui 10 negara Islam berkumpul untuk membuat zakat core principle ini, maka dibuatlah zakat core principle ini menjadi, ini ada 6 dimensi. Nah, dimensi yang pertama itu terkait dengan dimensi hukum dan kelembagaan. Nah, hukum dan kelembagaan ini ada 3 YCP ya. YCP 1, YCP 2 dan YCP 3. Nah, ini pembahasannya cukup panjang. Kalau memungkinkan nanti kita bahas, kalau enggak nanti di level intermediate ya. Level intermediate kita lebih fokus lagi ini bagaimana implementasi terkait dengan zakat core principle ini.
Nah, yang kedua ini dimensinya adalah pengawasan. Nah, bagaimana lembaga zakat ini diawasi, ya? Seperti apa diawasinya, bagaimana mengawasinya, apa instrumennya untuk pengawasan itu. Nah, ini juga dibahas seperti itu. Nah, mungkin kalau bagi kawan-kawan yang pernah berinteraksi atau mengelola lembaga zakat, nanti bisa dicek kira-kira bagaimana proses pengawasan operasional dari lembaga zakat itu. Nah, kemudian ada dimensi yang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah dimensi governance, ya. Dimensi governance ini ada dua core prinsipnya, yaitu YCP 7 sama YCP yang ke-8. Nah, ini kalau yang governance ini bagaimana tata kelola yang bagus, seperti apa ininya dan sebagainya. Nah, ini nanti juga bisa kita kembangkan lagi. Nah, yang keempat ini, nah ini terkait dengan intermediasi. Nah, intermediasi ini kalau di dunia perbankan itu kan menjebatnya antara pihak pertama sama pihak kedua. Jadi misalnya pihak donatur sama pihak kreditur kalau di perbankan. Nah, kalau di sini fungsi intermediasinya itu adalah terkait dengan pengumpulan dana zakat, kemudian pendistribusian dana zakat. Nanti bagaimana strategi untuk mengumpulkan, seperti apa, di mana dari apa saja bisa dikumpulkan dana zakat itu dan sebagainya. Kemudian juga untuk penyalurannya seperti apa. Nah, ini fungsi dari intermediasi. Ini diadopsi dari dunia perbankan. Nah, kemudian yang kelima itu dimensinya adalah manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini kalau di perbankan kan cukup banyak ya, cukup banyak. Nah, di sini juga ada 4 YCP yang masuk dalam manajemen risiko. Nah, ini bagaimana mengelola ini semuanya sehingga memang lembaga zakat itu nanti lebih lebih sehat ya, lebih sehat sehingga memang geraknya juga bisa lebih cepat. Nah, yang terakhir ini ada syariah governance. Nah, ini yang juga sangat penting. Lembaga zakat itu juga harus ada terkait dengan masalah kesyariahannya. Ini juga ada JCP 15, 16, 17 dan 18. Jadi zakat prinsipal ini ada 17 ya, ada 18. Kemudian terdiri dari 6 dimensi. Nah, dimensi inilah yang memang harus kita kita bahas lebih dalam sehingga memang kita bisa mendapatkan wawasan yang jauh lebih matang terkait dengan pengelolaan lembaga zakat ini. Oke, selanjutnya, nah ini kita akan diskusi terkait dengan zakat, SDGs sama maqasid al-syariah. Silakan di slide berikutnya. Nah, ini ya. Apa hubungannya zakat, SDGs sama maqasid al-syariah? Nah, SDGs itu adalah Sustainable Development Goals. Nah, Sustainable Development Goals ini adalah program lanjutan dari Millennium Development Goals. Ya, jadi kalau di MDGs itu yang digulirkan oleh PBB, waktu itu kurang berhasil sehingga programnya dirubah, diganti menjadi sustainable. Ya, sustainable itu berkelanjutan. Nggak tahu yang berkelanjutannya apakah kemiskinannya berlanjut atau seperti apa. Tetapi program ini untuk dicapai di tahun 2030. Ya, 2030 ini ada ada 17 SDGs yang harus dicapai. Ya, yang pertama tidak ada kemiskinan. Ya, yang kedua itu tidak ada kelaparan, jadi artinya tidak ada orang lapar lagi. Kemudian yang ketiga ada kehidupan sehat dan sejahtera. Kemudian ada pendidikan berkualitas. Kemudian ada kesetaraan gender. Kemudian air bersih dan sanitasi, dan seterusnya sampai yang ke-17 itu ada kemitraan ya untuk
pengelolaan itu ya untuk mencapai itu. Nah ini semuanya ini akan dicapai karena memang SDGs ini ditujukan untuk negara-negara berkembang, ya negara miskin dan berkembang, sehingga memang bisa mereduksi ya tingkat kemiskinan di negara itu. Lalu bagaimana kaitannya SDGs ini dengan zakat? Ya, sebelum itu kita akan coba kita bahas terkait dengan ini ya, kita hubungkan dengan maqasid al-syariah. Nah, maqasid al-syariah itu setidaknya ini ada 5 ya, ada 5 maqasid syariah yang memang sebagai maqasid daruriyahnya, pokoknya itu yaitu adalah yang pertama itu adalah hifz al-din. Nah, ini terkait dengan melindungi agama, kemudian hifz an-nafs itu terkait dengan masalah jiwa, kemudian hifz al-aql itu terkait dengan akal kita, kemudian an-nasl itu terkait dengan keturunan kita, lalu kemudian yang terakhir terkait dengan al-mal. Nah, kajian-kajian SDGs ini kalau dikaitkan dengan maqasid as-syariah ini sebenarnya bertolak belakang. Artinya memang terjadi penyesatan gitu, karena memang tidak ada dari 17 capaian yang ingin dicapai dari SDGs itu tidak ada satupun yang membahas terkait masalah agama. Padahal di maqasid as-syariah itu agama itu ditempatkan di urutan yang pertama, yaitu hifz al-din. Nah, ini yang dikatakan di beberapa kajian itu SDGs itu menyesatkan gitu ya, menyesatkan. Ketika ditanya kenapa masalah agama tidak masuk ya di dalam SDGs itu, mereka mengatakan bahwa agama itu adalah masalah pribadi masing-masing, sehingga memang sulit untuk mencapai kesepakatan. Ya, sulit untuk mencapai kesepakatan ini untuk setiap orang, setiap negara, karena setiap orang, setiap negara memiliki keyakinan yang berbeda. Maka unsur agama ini ditiadakan di dalam SDGs ini. Nah, oleh karenanya, ketika memang unsur agama tidak ada, tapi nilai-nilai ini sebenarnya ini dibuat untuk secara umum, ya general. Artinya seluruh negara yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, agama yang berbeda, itu bisa menerima nilai-nilai yang digagas ini. Dan kita di Indonesia juga sebenarnya ini bisa menerima, secara umum bisa kita terima. Misalnya tidak ada lagi kemiskinan, tentu iya kita pengennya akan tereduksi kemiskinan. Tidak lagi ada orang-orang yang lapar misalnya. Kalau yang terakhir kemarin kita viral misalnya, ya Tuhan kami lapar misalnya, di dinding-dinding itu yang sudah viral di media sosial, akhirnya kemudian dihapus. Enggak tahu siapa yang membuat, yang menghapus siapa, tetapi itu sindiran buat pemerintah, sehingga pemerintah menghapus itu ya, kemungkinan seperti itu. Nah, ini nilai ini cocok untuk kita, tidak masalah. Jadi memang secara umum, tapi memang kalau dikaitkan dengan maqasidnya memang nggak cocok itu, karena maqasid itu menyelamatkan agama itu dari urutan yang pertama ya. Urutan pertama baru kemudian terkait dengan masalah yang ke ekonomi. Nah, untuk menselaraskan ini semuanya, maka di lembaga zakat itu mengembangkan 5 program. Nah, 5 program ini yang sesuai dengan maqasid al-syariah, tapi juga ada item-item di SDGs yang bisa kita capai ya, walaupun tidak semuanya bisa kita lakukan di dengan dana zakat. Tapi setidaknya ini ada 5 program utama yang memang ini sesuai dengan maqasid al-syariah ya. Misalnya terkait dengan program dakwah. Nah, program dakwah ini terkait masalah maqasid yang pertama, yaitu hifz al-din, yaitu menyelamatkan agama. Jadi kalau tidak ada program dakwah, maka nanti agama ini akan mati. Gitu ya. Ada orang nggak peduli dengan agama, orang nggak peduli dengan
sholat, nggak peduli dengan puasa dan sebagainya. Maka kalau tidak ada para asatidz mubalik dan sebagainya, maka ini akan menghilangkan agama dari dari orang-orang yang memang misalnya ke orang yang miskin misalnya. Maka program dakwah itu ditujukan untuk seluruh masyarakat. Kalau terkait dengan program zakat tentu para mustahik ya, mustahik yang memang memerlukan terkait dengan program dakwah, sehingga penyebarannya juga lebih. Nah, yang kedua ini program pendidikan. Nah, program pendidikan ini juga ini masuk ke dalam makosid yang ketiga ya. Makosid yang ketiga itu terkait dengan akal ya. Nah, ini kita ini sudah dirancang dari Kementerian Agama, program kesehatan kalau di masyarakat rumah singgah atau rumah sehat. Kemudian kalau di Pekanbaru di Swadaya Ummah itu ada rumah sehat ya yang di jalan Simpang Arifin Ahmad itu. Kemudian Dompet Duafa juga punya rumah sakit lancang kuning. Itu juga program kesehatan. Kemudian juga di samping itu ada beberapa program yang memang ini harus sesuai dengan maqasid al-syariah. Kemudian ada program pemberdayaan ekonomi. Nah, pemberdayaan ekonomi ini maqasid yang kelima ya, pemberdayaan ekonomi. Kemudian ada program kemanusiaan dan bencana alam. Ini terkait dengan masalah maqasid yang keempat. Jadi kalau misalnya tidak misalnya ada bencana korban misalnya banjir, gempa dan sebagainya, kalau tidak segera ditangani maka nanti ini bisa menyebabkan kematian. Kalau menyebabkan kematian tentu ini sulit untuk misalnya meneruskan keturunan. Nah, ini yang program utama ini memang sesuai dengan maqasid al-syariah. Nah, sementara SDGs ini tidak semuanya maqasid ad-daruriyah, tapi ada sifatnya yang maqasid yang hajiyah ya, maqasid al-hajiyah, kemudian yang tahsiniyah. Jadi tidak semuanya. Jadi artinya SDGs, kemudian zakat dan maqasid syariah ini memiliki titik temu ya. Memiliki titik temu yang bisa kita lakukan oleh lembaga zakat. Dan inilah fungsinya nanti Bapak Ibu semuanya ketika nanti selepas kegiatan ini membuka lembaga ambil zakat. Nah, inilah program-program inilah yang nanti harus dilakukan untuk bagaimana mendistribusikan dana-dana zakat itu sendiri. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa program pengentasan kemiskinan di beberapa negara. Ini saya ulas sedikit saja. Ini kalau di Malaysia itu ada namanya Ikhtiar Amanah Malaysia. Ini khusus untuk untuk program ekonomi mikro ya, atau super mikro lah kalau di Indonesia. Jadi kita tambahlah. Kalau dulu ada ekonomi mikro, kecil dan menengah. Nah, sekarang kita tambah super mikro misalnya gitu ya. Nah, super mikro itu yang ibu-ibu jualan yang super mikro aja, super mikro. Kita buat super mikro. Nah, ini usaha mikro. Jadi kalau di Malaysia itu memang ada dana bergulir dari pemerintah untuk membantu para fakir miskin mengembangkan usahanya dengan memberikan bantuan modal. Jadi tanpa ada bunga. Jadi free interest ya. Jadi dia pokoknya hanya mengembalikan pokoknya saja. Nah, kemudian kalau di Bangladesh itu ada namanya Women Saving Project. Nah, ini adalah ini digagas oleh praktisi dan akademisi bagaimana para emak-emak itu diperdayakan dengan menjahit, kemudian dikasih pelatihan, di samping pelatihan dia juga disupport untuk kebutuhan dasarnya dengan dana zakat, kemudian untuk dana modalnya disupport dengan dana-dana sosial yang lainnya. Nah, kemudian di Eropa juga sama, ada program yang mereka membuat beberapa tahapan ya, tahapan-tahapan yang bisa dia lakukan untuk mengatasi kemiskinan itu ya. Mulai dari tahap pertama itu mereka diberikan dana-dana zakat, wakaf, kemudian dana yang kedua itu dari dana
Fardul Hasan ya pada level-level yang kedua. Kemudian level yang ketiga itu mereka sudah diarahkan kepada lembaga keuangan mikro syariah. Nah, ini supaya memang mereka betul-betul nanti keluar dari garis kemiskinan. Nah, kalau di Indonesia ini cukup banyak ya program-program untuk pengentasan kemiskinan dari Basnas. Misalnya Basnas itu membuat program zakat community development. Nah, ini konsep YCD ini membuat komunitas ya di suatu desa, dan yang dikaitkan dengan beberapa unsur ekonomi, dakwah, dan semuanya ada di situ ya, zakat community development. Kemudian kalau dompet duafa sekarang lagi tren ya membuat DD Farm. Ya, DD Farm itu dia membuat peternakan. Konsepnya dia menggunakan kerjasama, kemudian yang mengerjakan adalah mustahik. Ya, mustahik dipekerjakan untuk mengerjakan di DD Farm. Jadi kalau di Pekanbaru, di Riau itu ada terkait dengan peternakan domba. DD Farm itu ada di Siak sama di Kampar ya. Itu membuat dua lokasi itu. Kemudian kalau di rumah zakat dia lebih berbasis komunitas perempuan untuk pemberdayaan. Kemudian ada kalau di IZI itu lebih ke ini memberikan pelatihan kepada mustahik untuk mendapatkan ini ya. Nah, ini terkait dengan hal itu sehingga memang ini bisa diinikan nanti Bapak Ibu, dan ini nanti akan didiskusikan mungkin lebih dalam lagi di materi-materi berikutnya. Oke, selanjutnya ini saya buat pengembangan ya, bagaimana untuk memberdayakan mustahik yang sustainable yang bisa berkelanjutan, jadi tidak seperti lingkaran setan ya. Lingkaran setan itu seperti memelihara kemiskinan. Jadi dikasih bantuan, selesai bantuan, selama setahun nggak dapat bantuan misalnya, mereka akan ditinggalkan, akhirnya jatuh kepada kemiskinan kembali. Nah, untuk menghindari hal itu, maka ini saya buatkan skema ini. Skema ini dalam rangka untuk mengantisipasi berbagai hal yang selama ini sering terjadi kegagalan. Tapi bisa nggak ya konsep ini? Tentu ini harus diimplementasikan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kalau mengelola lembaga zakat nanti bisa coba ini diimplementasikan. Ini saya menggunakan konsep duplikasi usaha ya. Konsep duplikasi usaha. Jadi nanti misalnya ada seorang pengusaha yang pengen berbagi ya, pengen mengembangkan usaha juga, nanti bisa menduplikasikan usahanya kepada mustahik. Jadi misalnya dia pengusaha boneka ya, boneka. Jadi dia mempekerjakan mustahik untuk mengerjakan boneka itu, lalu boneka itu nanti sudah diserap oleh pengusaha itu. Jadi sudah jadi gitu ya. Artinya mustahik tidak memikirkan bagaimana saya menjual produk yang saya hasilkan, karena memang selama ini yang menjadi problem itu adalah mustahik itu kesulitan untuk misalnya menjual barang yang dia produksi. Nah, ini salah satu solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh lembaga zakat. Nah, nanti bisa kita diskusi lebih panjang lagi. Selanjutnya, nah ini zakat dalam sistem keuangan. Nah, ini zakat dalam sistem keuangan ini kita memiliki ekosistem yang cukup luas ya di Indonesia. Bagaimana pengembangan ekonomi syariah. Jadi zakat ini merupakan bagian dari pengembangan sistem ekonomi syariah yang dilakukan di Indonesia. Jadi karena zakat sebagai social finance juga sebagai fungsi sebagai kebijakan fiskal. Dalam Islam itu juga zakat masuk ke sana, sehingga di sini fungsinya nanti kalau di atasnya ada commercial finance misalnya, kalau kita ada misalnya ada global investors itu ada government fund, ini government itu kayak suku dan sebagainya. Kemudian ada retail investor. Nah, retail investor itu kalau kita sekarang mengenal misalnya B2B bisnis ya, B2B bisnis itu misalnya kita membuat sebuah aplikasi bisnis, misalnya menggunakan dana
Nah, ini yang nanti kita ini kan ya, nah kemudian ada syariah banking itu masuk ke commercial finance. Kemudian yang zakat, kemudian ada wakaf itu masuk ke social finance. Nah, ini yang apa namanya nanti kita kembangkan. Nah, kemana? Nah, larinya kalau misalnya di dana sosial, dana zakat itu di sistem keuangan, nanti ini akan diberikan kepada penerima zakat atau mustahik. Nah, mustahiknya kita ada 8 ya. Kalau spesifiknya nanti untuk yang paket sama yang miskin ya. Mustahik pertama sama mustahik yang kedua. Nah, ini nanti masuk ke situ semuanya. Kemudian kita akan kembangkan juga halal industri ini di Indonesia sehingga memang apa namanya seluruh sistem keuangan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kita akan lihat. Silakan ke slide selanjutnya, Pak Zordi. Nah, ini kita lihat. Nah, ini untuk zakat. Nah, zakat ini fungsinya untuk kalau sini untuk bisa dana cash ya, seperti dana sosial, dana cash. Nah, cash itu untuk apa? Nah, itu untuk low income society. Jadi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah ya. Jadi kita kasih ke sana. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya supaya ada konsumsi, karena ketika mustahik ya, mustahik itu apa namanya mendapatkan dana zakat untuk keperluan kebutuhan sehari-hari, tentu dia akan belanja. Kemana dia akan belanja? Nah, tentu dia belanja bisa ke warung-warung sehingga untuk konsumsi. Nah, kalau kita lihat di atas misalnya itu ada bank, ada non bank, kemudian ada capital market atau pasar modal, kemudian ada bank produk, misalnya ada untuk pembiayaan murabahah atau mudharabah misalnya. Kemudian juga ada asuransi. Nah, kemudian ada saham, ada suku. Nah, ini tujuannya untuk masyarakat, sasarannya ya, targetnya itu adalah masyarakat memiliki penghasilan yang menengah ke atas. Nah, kemana nanti tujuan itu? Nah, itu nanti seluruhnya nanti untuk infrastruktur ya, pembiayaan infrastruktur. Nah, ini biasanya bisa untuk jalan tol, untuk pelabuhan, untuk energi, untuk listrik, atau untuk yang lainnya. Jadi memang kebanyakan nanti diarahkan ke sana. Tentu tujuan akhirnya adalah produksi. Bagaimana bisa memproduksi, dan produksi itu nanti akhirnya juga dikonsumsi kembali oleh apa namanya oleh masyarakat ya, termasuk oleh para mustahik yang menerima dana zakat. Nah, ini memang apa namanya cukup apa namanya kompleks terkait dengan keuangan Islam ini, sehingga memang ada pernah saya diskusi dan mungkinkah negara kita ini dibiayai misalnya hanya melalui zakat, artinya tidak ada pajak misalnya. Ya, bisa nggak misalnya negara Indonesia itu dibiayai tanpa pajak? Nah, kalau di sini kan ada pajak ya, misalnya pemerintah, misalnya ya, pemerintah ini mengeluarkan sukuk ya. Sukuk itu nanti kajiannya lebih dalam lagi, sukuk mungkin waktunya nggak cukup ya. Nah, kemudian juga masalah pajak. Nah, pajak, karena pajak ini kalau sekarang kan hampir semuanya untuk apa namanya mengatasi masalah defisit keuangan ini semuanya dipajakin sekarang ya. Pajak, misalnya pajak dinaikin, ada sumber-sumber pajak baru yang memang sebelumnya tidak pernah kena pajak, kemudian kita pajakin, itu dalam rangka memang untuk meningkatkan sumber pendapatan negara. Apakah memang sudah separah inikah negara kita misalnya harus mengandalkan pajak, tidak adakah misalnya mengandalkan non pajak misalnya. Nah, yang non pajak kalau di Indonesia itu misalnya kayak pendapatan dari BUMN. Nah, BUMN itu kan bukan non pajak. Jadi misalnya mendapatkan keuntungan misalnya dari BRI keuntungannya berapa triliun, Bank Mandiri berapa triliun misalnya, kemudian Waskita Karya berapa triliun, Garuda berapa triliun misalnya. Nah, itu non pajak ya. Nah, seharusnya memang
dilakukan banyak yang non pajak. Karena kalau sudah pajak tinggi itu biasanya nanti akan berimbas kepada harga jual ya, harga jual. Sementara daya beli masyarakat turun, tentu sulit untuk mendapatkan kontraksi ekonomi yang bagus dengan kondisi yang seperti itu. Nah, ini yang terkait dengan zakat dalam sistem keuangan nasional kita. Selanjutnya ini slide yang terakhir, ini yang nomor ini ya, terakhir, slide kedua terakhir. Nah, ini zakat dan sektor real ya, yang sebelum satu lagi. Ke atas lagi, ke atas. Yang zakat dengan sektor real. Nah, ini ada bagaimana zakat mampu meningkatkan sektor real. Nah, ini kita akan lihat di sini zakat itu sebagai social inclusion. Jadi nanti termasuk juga dengan wakafnya ya. Jadi seperti tadi nanti ini ditujukan untuk mustahik ya, orang-orang fakir dan miskin. Ketika mereka mendapatkan itu, tentu mereka nanti akan berbelanja kepada misalnya small enterprise ya. Small enterprise itu yang usaha mikro ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi artinya dana zakat yang diberikan kepada mustahik itu nanti bisa dipergunakan mustahik untuk belanja ke warung tetangga misalnya, maka warung tetangga juga bisa hidup. Kemudian ketika warung hidup, tentu mereka juga mendapatkan pendapatan, dan itu akan terus berputar. Ketika mendapat pendapatan, tentu mereka kalau pendapatannya berlebih, tentu mereka akan saving. Ketika saving, nanti dana saving itulah nanti akan dikembangkan lagi untuk untuk pembangunan itu. Nah, inilah yang bagaimana zakat ini juga mampu untuk mendorong sektor real pada sesuatu yang lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya tidak ada dana zakat, nah tentu sektor real juga tidak bisa disupport oleh orang-orang fakir dan miskin. Selanjutnya yang terakhir, slide yang terakhir. Nah, yang terakhir ini zakat dengan ekonomi makro. Karena memang tujuannya tujuan akhir dari semua ini adalah kalau di Bank Indonesia itu bagaimana supaya stabilitas harga itu tetap terjaga, pertumbuhan itu bisa tumbuh sebagaimana mestinya. Nah, kalau melihat dari sini, kita lihat nanti dari sini. Nah, dari social fund ya melakukan pembiayaan, dan itu diberikan kepada orang-orang duafa atau household di sini ya. Lalu kemudian akan terjadilah namanya higher purchasing power. Jadi nanti daya beli masyarakatnya itu menjadi meningkat, daya beli khususnya masyarakat miskin untuk konsumsi. Nah, konsumsi itu nanti akan menghidupkan perusahaan. Nah, perusahaan itu tentu ketika hidup ada penawaran, ada permintaan, tentu itu akan berdampak kepada sektor makro. Ya, sektor makro. Nah, inilah pentingnya pengelolaan zakat secara profesional, sehingga memang memiliki dampak tidak hanya skala mikro, tetapi dampaknya itu juga dampak skala makro. Ya, skala makro itu tentu stabilitas ekonomi, kemudian terjadi pertumbuhan ekonomi yang yang setidaknya lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini pengennya seperti itu. Nah, ini yang harus nanti berpikirnya secara global, bagaimana bahwa lembaga zakat itu ternyata juga memiliki peran yang cukup signifikan, ya cukup penting terhadap perekonomian nasional. Maka pengelolaan zakat itu memang harus secara profesional, karena kalau tidak profesional, misalnya seperti yang saya sampaikan di awal-awal, orang kaya langsung mengasih kepada orang miskin, apakah salah itu? Ya, tidak salah, tapi kurang baik gitu ya, kurang baik untuk bagaimana pengelolaan zakat ini akan lebih memiliki dampak yang lebih luas. Kalau secara pribadi seperti itu dampaknya hanya sekitaran masyarakat situ, jadi tidak lebih luas dampak dan manfaat daripada dana zakat itu sendiri. Jadi memang penting sekali untuk mengelola lembaga zakat ini lebih profesional. Mungkin barangkali ini yang bisa
saya sampaikan di awal ini. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa kita diskusikan. Jadi memang betapa pentingnya zakat ini bagi perekonomian nasional. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Budi Trianto sudah memaparkan pengantar tentang zakat. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, sangat luas wawasan yang dibentangkan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi literasi yang sangat bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan kompetensi kita, insya Allah, pada tugas-tugas amanah kita sebagai profesional amil zakat. Baik, Bapak Ibu asatidz yang saya muliakan, alhamdulillah tepat kurang lebih jam 17:26 materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Budi Trianto sudah dipaparkan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu asatidz yang hadir pada materi ini untuk menyampaikan pertanyaan pada chat room yang bisa kita bacakan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Insya Allah kita bisa sampaikan ke Bapak Dr. Budi. Pertama, apakah orang yang berhutang karena masalah biaya, ini dari Bapak Eri Suryadi ya, Bapak Eri Suryadi, apakah orang yang berhutang karena masalah biaya pendidikan anggota keluarganya, kalau untuk makan cukup, apakah kategori ini masuk kategori orang yang berhutang? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Dan kemudian dari Bapak Aulia Rahman juga ada pertanyaan yang kurang lebih sama terkait asnaf ghorimin. Apakah hutang usaha, namun hutang itu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, kebutuhan hidup gitu ya, dalam situasi COVID saat ini yang memukul sektor usaha bahkan bangkrut sehingga kesulitan untuk usaha berimbas kepada kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Mohon penjelasan dalam situasi ini, Ustaz. Ya, kurang lebih pertanyaan dari Bapak Heri Suryadi dan Bapak Aulia Rahman seputaran tentang asnaf ghorimin. Silakan Pak Budi Trianto. Baik, terima kasih. Yang pertama, ini terkait masalah ini pertanyaan Pak Heri ya. Ini bagaimana kalau misalnya orang berhutang untuk pendidikan. Nah, ini juga merupakan salah satu target dari Basnas ya. Basnas itu memiliki target orang-orang yang yang kesulitan mengalami biaya kuliah atau pendidikan. Memang ini diprioritaskan. Cuman yang menjadi perhatian adalah bahwa dana untuk itu kan memang tidak terbatas. Artinya tidak semua orang nanti akan bisa dibantu melalui dana Basnas. Tetapi untuk terkait masalah hutang SPP dan pendidikan ini memang bisa dibiayai melalui dana zakat. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang memiliki permasalahan masalah belum bisa bayar SPP dan sebagainya, nanti bisa diajukan, tapi memang syaratnya itu harus ada tergolong dari fakir dan miskin ya, fakir dan miskin. Jadi memang tidak dimasukkan golongan orang yang berhutang. Syarat utamanya itu memang harus dari orang fakir dan miskin. Jadi kemarin kita juga ada diskusi sama di Basnas itu. Kebetulan juga ada mahasiswa kami yang memang kesulitan keuangan sehingga memang kami membuatkan surat permohonan kepada Basnas untuk dibayarkan biaya bagi
mahasiswa yang memang memiliki kesulitan keuangan. Jadi nanti kalau Pak Heri Suryadi, misalnya ada tetangga atau siapa yang memiliki kesulitan keuangan dalam membayar SPP, itu bisa diajukan. Kalau tidak Basnas itu provinsi itu cukup banyak ya dananya, tapi kalau lembaga zakat yang swasta, misalnya dompet duafa atau rumah zakat, itu memang terbatas dana untuk itu. Tapi biasanya akan ada dibantu ya, akan ada dibantu terkait dengan hal itu. Tapi itu memang terkait dengan berhutangnya, itu memang dia kategorisnya orang miskin. Bukan karena memang kalau banyak orang kita miskin, misalnya untuk memenuhi kebutuhan aja cukup ya, bisa misalnya, tapi memang kategorinya masih miskin ya. Seperti definisi tadi, miskin itu bukan berarti tidak bisa makan, tapi dia bisa makan tapi memang tidak full ya, memenuhi kebutuhan. Atau kalau garis kemiskinannya itu 460.000 terakhir ya, nggak tahu kalau sekarang apakah itu sudah berubah standar itu. Nah, kemudian untuk Pak Aulia, nah ini terkait kalau misalnya hutang untuk ini ya, hutang usaha kemudian dia bangkrut karena masalah COVID-19. Nah, kalau misalnya ketika kita memang berusaha, memang memiliki, kemudian usaha itu terdampak dari COVID-19 sehingga membuat kita menjadi jatuh miskin, maka itu adalah orang-orang yang berhak untuk diberikan bantuan dari dana zakat, karena memang dia memiliki dampak yang cukup signifikan untuk dari kena COVID ini, sehingga memang usahanya bangkrut, kemudian dia jatuh miskin, seluruh misalnya hartanya dia jual, tidak bisa untuk menutupi kerugian itu. Nah, dari sini juga sebenarnya pemerintah juga memberikan bantuan untuk usaha-usaha yang mengalami dampak ya. Kalau usaha mikro itu pemerintah memberikan bantuan subsidi itu 2,5 juta ya, kalau nggak salah ya, 2,5 juta untuk usaha mikro, sehingga memang tujuannya untuk usahanya itu bisa lebih bangkit kembali dari dampak ini ya. Jadi seperti itu ya Pak, kalau misalnya memang dia berhutang, hutang usahanya, lalu kemudian karena COVID-19 kemudian jatuh miskin, nggak bisa membayar hutangnya, maka dia termasuk orang-orang yang memang termasuk pada orang-orang yang berhutang, karena dampaknya cukup besar. Jadi orang-orang yang memiliki dampak yang seperti inilah yang memang harus dibantu. Nah, cuman memang harus diperhatikan lagi bahwa dana zakat itu kan tidak, kalau dari potensinya cukup besar ya, cukup besar, tapi realisasinya memang masih belum maksimum ya, belum maksimum. Nah, ini yang mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Heri Suryadi sama Pak Aulia. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Alhamdulillah, mungkin jawaban dari Bapak Budi, Dr. Budi untuk Pak Heri dan Pak Aulia mudah-mudahan bisa terpuaskan, insya Allah. Dan kemudian ada pertanyaan dari Bapak Yudi Haryanto. Pertanyaannya mengenai berapa lamakah seorang dikatakan mu'alaf dan dibantu, karena di beberapa tempat sekarang muncul beberapa mu'alaf musiman yang datang ke pengurus masjid. Mereka mengaku mu'alaf dan membawa fotokopi surat mu'alaf yang sudah lebih dari 2 tahun menjadi mu'alaf. Itu bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, ini memang sering terjadi mu'alafnya itu. Nah, inilah memang tidak ada patokan khusus mu'alaf itu yang saya tahu ya, harus berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Tetapi itulah fungsi, kalau di Basnas itu juga ada program untuk mu'alaf ya, bagaimana mu'alaf itu nanti tidak kembali ke keyakinan yang lama, tetap konsisten kepada situ. Nah, itulah fungsinya, fungsi pembinaan itu ya, supaya mereka memang memiliki kemauan untuk bekerja ya. Jadi kalau di setahun 2 tahun itu kasih pembinaan melalui pemberian
bantuan-bantuan. Kalau sudah misalnya sudah lebih 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya, tentu itu menjadi bahan diskusi kita lagi bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang demikian. Karena memang kalau misalnya mualafnya itu setiap tahun bertambah, banyak orang yang tiba-tiba yang saya bapak ini setidaknya bagaimana mereka itu kita bina supaya memang tidak menjadi, kalau memang masih butuh bantuan ya kita bantu sepanjang memang dana untuk kita bantu itu memang masih ada ya. Kalau nggak ada tentu kan nggak bisa juga kita untuk memaksakan itu. Demikian yang bisa saya ini kan, barangkali ada Satid atau Ustaz saja yang memiliki pengalaman terkait hal ini. Jadi sepanjang memang bisa dibantu ya dibantu terkait untuk mualaf ini ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz Budi. Mungkin Bapak Yudi bisa memahami dan bisa terpuaskan oleh jawaban yang disampaikan. Kemudian kita masuk pertanyaan berikut dari MED, apa ini ya, Bapak Muhammad Edi mungkin ya. Pertanyaan beliau, kenapa zakat core principle ini diambil dari konsep perbankan, tidak diambil dari konsep baitul mal, atau apakah sama saja? Itu Bapak Budi, silakan. Ya, ini konsep yang sekarang ini, kalau konsep perbankan memang tidak ada di zaman Nabi, nggak ada. Namanya bank itu nggak ada. Bank itu kan diciptakan di tahun-tahun modern ini ya. Pada zaman Nabi tidak ada namanya bank, yang adalah baitul mal. Nah, konsep ya kenapa ini diambil dari konsep perbankan? Karena memang perbankan itu ini kan terkait dengan masalah pengelolaan uang yang sekarang di zaman modern yang meliputi beberapa aspek yang yang ada, sehingga memang diambillah dari sana. Nah, kalau di baitul mal pada zaman Rasulullah itu kita kesulitan untuk mendapatkan data-data terkait dengan masalah yang memang muncul sekarang. Jadi misalnya masalah manajemen risiko misalnya. Bagaimana manajemen risiko untuk pengelolaan dana zakat ini, maka diambillah contohnya dari konsep perbankan. Karena pada konsep baitul mal yang terkait dengan masalah zakat fiscal itu tidak menemukan yang mungkin sesuai untuk diimplementasikan. Karena ini istihad dari para asatid kita yang ada di Jakarta dan negara-negara Islam untuk bisa bagaimana mengadopsi dari perbankan itu sendiri. Jadi artinya kenapa tidak dengan baitul mal itu sendiri diadopsi? Karena memang di baitul mal itu sendiri memang terkait dengan konsep-konsep yang yang memungkinkan untuk dilaksanakan hari ini itu tidak dijumpai atau belum dijumpai. Jadi misalnya terkait dengan masalah yang 8 dimensi itu ya, hukum dan kelembagaan itu, pengawasan, bagaimana sistem pengawasannya, bagaimana governance-nya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini yang ini kan untuk bagaimana operasional lembaga zakat akan lebih lebih bagus dan fleksibel. Jadi seperti itu ya. Jadi memang bahkan ada yang bertanya dulu, kenapa di Indonesia ini mengembangkan zakat? Ini kan ahistoris itu ya. Ahistoris itu artinya tidak pernah ada dalam sejarah Islam itu ada namanya perbankan syariah, itu nggak ada. Yang adalah baitul mal. Nah, ketika kita masuk ke perdebatan ini, maka ini tidak akan menyelesaikan perkara-perkara yang memang
bisa kita selesaikan, kita inikan. Jadi segala sesuatu memang ya bisa kita lakukan adopsi dan tidak melanggar dari syariah ya, karena ini muamalah maka itu boleh untuk dilakukan. Maka memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini bukannya ahistoris itu. Jadi kita di zaman Rasul nggak ada bank. Kenapa kita mengembangkan perbankan syariah di Indonesia? Harusnya yang dikembangkan adalah baitul mal gitu. Nah itu yang memang diskusi-diskusi yang seperti ini. Nah kita memang sekarang terbuka terhadap seluruh pemikiran terkait dengan hal itu. Kemudian karena kita mengambil seperti lebih cocok untuk pengembangan lembaga zakat dari perbankan, maka diambillah dari konsep perbankan. Jadi kalau misalnya memang ada konsep formal yang memang cocok untuk kita kembangkan lebih luas lagi, tentu itu juga akan diambil. Demikian Pak Edi. Pak Edi, ya mudah-mudahan bisa terjawab Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Dr. Budi. Insya Allah kita masuk ke pertanyaan berikut dari Bapak Zainal Abidin. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, di dalam pengelolaan zakat ada indeks zakat nasional dan ada indeks desa zakat. Apakah di Riau sudah ada memenuhi dua unsur ini Ustadz? Dan satu lagi, jika dana amil atau hak amil kurang untuk membayar ujroh karyawan, apakah ada solusinya Ustadz? Gitu. Silakan Dr. Budi. Oh baik. Nah ini untuk indeks zakat nasional sama indeks zakat ini sudah ada laporannya. Nanti bisa dicek tapi di Basnas Pusat ya yang membuat. Itu ada nanti indeks untuk masing-masing. Nah kalau misalnya mau dibuat, saya juga kurang tahu apakah Basnas Riau itu melakukan terkait dengan masalah indeks zakat nasional sama indeks desa zakat. Nah ini alam apakah sudah dilakukan, tapi secara nasional ini sudah ada laporannya. Nanti Bapak Zainal nanti bisa melihat di laporan Puskas Basnas itu ada indeks zakat nasional sama indeks desa zakat. Itu ada nanti desa ini sudah indeks zakatnya berapa dan sebagainya. Nah kalau saya melihat dari ini secara ini mungkin kita bisa melakukan untuk indeks desa zakat ini di seluruh desa yang ada di Provinsi Riau. Saya pikir ini memang belum dilakukan ya untuk ini ya. Tapi kalau di nasional mungkin ngambil beberapa contoh untuk indeks zakatnya. Dan mereka juga sudah mengeluarkan panduan bagaimana membuat indeks desa zakat. Jadi kalau misalnya memang belum dilakukan di Basnas, nanti bisa diusulkan kerjasama bagaimana untuk melihat indeks desa zakat yang ada di Provinsi Riau atau di beberapa negara. Demikian Pak, terkait dengan masalah ini ya indeks zakat nasional ini, apakah memang saya juga belum dapat ini ya kalau yang dari Provinsi Riau untuk desa-desa di Riau. Nah kemudian kalau terkait masalah hak ambil kurang untuk membayar ujroh karyawan. Nah inilah pentingnya untuk mengelola keuangan operasional. Operasional lembaga zakat inilah sangat penting. Bagaimana seorang amil itu bisa mengelola itu sehingga memang ujroh karyawan itu memang betul-betul diperhatikan. Sehingga memang berapa sih pendapatan dana amil yang bisa terkumpul, lalu kemudian untuk operasional berapa? Karena kan hanya 1/8 atau 12% itu ya, 12,5% itu yang bisa digunakan untuk operasional amil ya, operasional amil. Nah, bagaimana mengelola dana itu? Itulah untuk operasionalnya diperlukan manajemen yang bagus terkait dengan terkait dengan nanti operasional, termasuk ujroh karyawan. Memang saya nggak tahu standar ujroh karyawan di lembaga zakat ya. Kalau di provinsi mungkin cukup lebih besar ya ujrohnya dibandingkan misalnya di tingkat kota atau di lembaga zakat non pemerintah. Nah itu mungkin memiliki standar-standar tersendiri sehingga memang ya harus melihat dari situ. Kalau misalnya memungkinkan misalnya kerjasama dengan Basnas misalnya Pak Zainal misalnya mengelola zakat ternyata tidak mencukupi, itu mungkin bisa ini barangkali ya kerjasama dengan Basnas untuk
sharing biaya, misalnya biaya untuk amil. Kalau misalnya memungkinkan. Karena kalau di provinsi itu ada anggaran dari APBD ya untuk membayar gaji gaji amilnya. Nah, kalau untuk yang di lembaga swasta kan tidak ada ya. Nah, bisa jadi nanti siapa tahu ada kerjasama ke sana. Nah, itu wallahu alam ya, apakah memang bisa atau tidak. Nah, kalau solusi dari dana yang lainnya tentu pandai-pandai nanti lembaga zakat itu untuk bagaimana menghidupi karyawannya supaya mereka betah. Karena memang spiritnya itu yang paling penting untuk jadi amil zakat ya. Kalau melihat nilai ujrohnya pasti tidak besar ya. Apalagi misalnya lembaga zakat tingkat daerah. Nah ini yang harus diinikan ya, diperhatikan. Mungkin demikian Pak terkait dengan ini untuk Pak Zainal, Ustaz Zainal ya. Ya, gimana Ustaz Zainal? Mudah-mudahan bisa terjawab problema ujroh bagi amil. Ya, insya Allah lembaganya bisa kreatif untuk mencarikan sumber-sumber atau meningkatkan penghimpunan sehingga nilai nominal dari presentasi 1/8 dari penghimpunan bisa mencapai ujroh. Nah, insyaallah. Kita masuk ke berikut pertanyaan dari Bapak Dewatara Wiratama dari Lasnas Dewan Dakwah Riau. Nah, ini ada informasi yang bagus dan pertanyaan. Salah satu program divisi pendidikan kita ialah ADI, Akademi Dakwah Indonesia Riau, berupa program kuliah semi formal selama 2 semester 1 tahun untuk dipersiapkan menjadi dai pedalaman Nusantara, khususnya di Riau. Insya Allah bulan ini sudah mulai melaksanakan kuliah dan insya Allah semuanya gratis. Nah, pertanyaannya apakah ada program dari pemerintah dalam hal ini kementerian dan berkaitan dengan SDGs yang dapat memberikan support apapun untuk terkait program ADI yang kami jalankan? Ini pertanyaannya seperti ini. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Di pemerintah program ini memang ada. Kemarin itu setahu saya ada lembaga-lembaga zakat yang memang dilibatkan untuk diskusi terkait dengan program SDGs ini. Ya, termasuk Dompet Duafa, barangkali ada Dompet Duafa yang ada di sini mungkin bisa memberikan informasi untuk program SDGs ini. Nah, cuman apakah supportnya dalam bentuk dana atau seperti apa saya juga kurang tahu, tapi memang program ini pemerintah itu menggandeng lembaga NGO ya, non government organization seperti lembaga zakat atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat LSM itu memang dilibatkan untuk bagaimana pencapaian SDGs ini ya, program itu. Untuk ini sebenarnya lembaga Lasnas Dewan Dakwah Riau ini mungkin bisa kerjasama ya, koordinasi kerjasama dengan Basnas. Basnas juga itu memiliki program itu, sehingga memang bisa disinergikan ya, sharing sharing budget, sharing kegiatan. Nah, kalau untuk dari pemerintah saya juga kurang tahu persis berapa anggaran untuk itu ya. Tapi program itu senantiasa diselaraskan dengan lembaga-lembaga sosial ya, seperti lembaga zakat. Demikian Pak Dewatara ya, Wiratama ya. Ya, satu lagi pertanyaan yang kita respon dan selanjutnya nanti kita akan merespon pertanyaan langsung raise hand, mungkin 2 pertanyaan lagi secara raise hand atau langsung. Nanti kita akan kasih kesempatan kepada peserta. Satu lagi pertanyaan dari chat room dari Ibu Melindawati, apakah dana kelolaan bagian amil harus habis 1 tahun buku laporan keuangan? Kebijakannya bagaimana? Terima kasih. Silakan Dr. Budi. Baik, sebenarnya ini kebijakan internal masing-masing saja Ibu. Jadi kalau bisa memang jangan dihabiskan, karena kalau dihabiskan nanti untuk tahun misalnya bulan 1, bulan 2, bulan 3 atau 1-2 bulan pertama itu kalau dana habis nanti untuk operasionalnya nggak ada. Jadi kalau bisa disisihkan berapa tahun untuk operasional di tahun awal. Jadi kalau misalnya dihabiskan langsung misalnya di Desember itu, nanti di Januari kita nggak punya
anggaran untuk itu, jadi malah repot nanti. Jadi ini kebijakannya masing-masing pengelola lembaga zakat ya, lembaga zakat. Biasanya memang tidak dihabiskan itu, Bu. Sama seperti anggaran-anggaran, pasti ada sisa anggaran untuk operasional tahun berikutnya. Jadi memang sudah dianggarkan sehingga memang bisa berjalan dengan baik itu. Demikian Ibu Melindawanti. Mudah-mudahan bisa terjawab Ibu Melindawati pertanyaannya. Dan Bapak Ibu peserta pada sore hari ini, sebelum kita masuk ke merespon pertanyaan langsung, silakan Bapak Ibu sebelum lupa barangkali bisa mengisi absen yang sudah di-share di chat room untuk sebagai syarat evaluasi untuk mendapatkan sertifikat dan evaluasi kegiatan sekolah profesional amil zakat kita. Kami beri kesempatan untuk mengisi absen dan kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung untuk memberikan isyarat raise hand untuk kami persilakan bertanya langsung. Untuk 2 pertanyaan silakan. Silakan kalau ada yang bertanya langsung. Dipersilakan untuk unmute, untuk membuka mikrofonnya. Barangkali cukup Bapak Ibu pertanyaan yang kita sampaikan ke pemateri kita pada sore hari ini, Bapak Ustadz Dr. Budi Trianto SE MSI. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini cukup memberikan wawasan pengantar zakat untuk kita pahami, dan insya Allah hal-hal yang lebih mendalam insya Allah akan kita bahas nanti di level intermediate dan berlanjut nanti insya Allah di level advance. Dan mudah-mudahan sebagai pengantar tentang zakat, apa yang disampaikan oleh Dr. Budi Trianto SE MSI cukup memberikan kompetensi, memberikan literasi dan edukasi buat kita, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita untuk para amil yang berikhtiar dalam pengelolaan zakat. Baik, sebelum kita tutup, sebagai informasi bahwa untuk hari Rabu besok tanggal 6 Oktober 2021 insya Allah materi kita akan berlanjut dengan tema regulasi zakat yang akan disampaikan oleh Bapak Yurnal Edward MSI AKCA. Beliau dosen dan ex-komisioner Basnas Riau. Mudah-mudahan materi ini juga akan memberikan wawasan untuk kita terkait dengan regulasi zakat. Dan insya Allah besok sesuai jadwal seperti biasa kita mulai kembali jam 16 WIB sore, dan seperti biasa kita akan laksanakan kegiatan ini dari jam 16 sore hingga jam 18. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin barangkali kita cukupkan materi kita yang disampaikan oleh Dr. Budi Trianto, dan kepada Dr. Budi Trianto kita ucapkan terima kasih atas ilmu yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan beliau mendapat keberkahan atas ilmu yang disampaikan. Barangkali kita bisa tutup. Sebelum kita tutup, kita minta closing statement dari Bapak Dr. Budi Trianto sebagai penutup dari semua materi pada sore hari ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa zakat itu memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian nasional dan juga pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk pembangunan manusia. Maka diperlukan amil-amil yang profesional. Tentu amil yang profesional ini
bisa diciptakan melalui berbagai kegiatan seperti yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan nanti memang pengelolaan zakat lebih maksimum lagi dengan hadirnya Bapak Ibu di kesempatan kegiatan hari ini, sehingga memang potensi zakat yang cukup besar itu bisa direalisasikan oleh kita semuanya. Mungkin bukan dalam waktu setahun 2 tahun, bisa jadi dalam waktu 5, 10 atau 20 tahun yang akan datang ini bisa memberikan hasil yang kita inginkan. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti ini sampai selesai, sehingga memang memiliki literasi yang cukup bagus terkait dengan zakat, karena memang zakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi Indonesia. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi.